Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim sillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita duduk bersimpuh bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menguak puji syukur sedalam-dalamnya syukur akan segala makna hidup dan kehidupan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tetesan karunia dan rahmatnya diiringi hidayah dan petunjuknya serta liputan rahmat kasih sayangnya yang senantiasa kita rasakan sebagai anugerah yang maha penting sepanjang kehidupan kita masih berlangsung. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah banyak memberikan jasa dan hikmah dalam kehidupan yang kita jalani, dengan beberan hasil perjuangan beliau mempertahankan citra keimanan, ruhul Islam dan akidah tauhid, sehingga dunia ini menampakkan sinar keemasannya dengan keteduhan hati, kedamaian jiwa, ketentraman batin dan kebahagiaan rohani yang masih kita rasakan sebagai suatu upaya dan usaha kita semua mempertahankan citra keimanan itu sebagai tujuan kehidupan kita yang paling mendasar. Karena itulah kita semua mengaku bahwa beliaulah Nabi yang telah banyak menolorkan jasa kepada kita sekalian, sehingga dunia memperlihatkan kecerahannya dengan simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang merajai kehidupan keimanan kita. Semoga semua kita berhak bernaung di bawah syafaatnya pada hari kiamat kelak insyaallah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman Allah dicetuskan sebagai informasi kalimat khabariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya akan ditimpakan mara bahaya
bala dan bencana, musibah dan penyakit maupun wabah pada manusia-manusia yang tidak mempertahankan keimanannya, bagi manusia-manusia yang tidak memperbaiki hubungan solidaritas sosialnya, terutama hubungan kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, saban saat saban waktu bisa kita mengulurkan bion-bion rohani kita, mendekatkan diri secara takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segalanya, dan terkhusus manusia beriman yang merasakan hikmah itu. Karena itulah mari kita pertahankan kesatuan dan persatuan, membina kehidupan solidaritas sosial, mempertahankan kedamaian dalam hidup ini. Karena itulah perintah Allah yang paling teratas, bahwa dalam doa kita senantiasa terucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam konteks doa ini memberikan sumbangsi pemikiran bahwa kita selalu mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan menitipkan selusuran hidup penuh bahagia di dunia ini, dan terlebih-lebih kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Dua substansi tujuan hidup kita yang paling mendesak, itu yang selalu mewarnai kehidupan kita tentunya sebagai hamba Allah yang beriman. Oleh karena itu tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, orang muslim bersama kawannya yang muslim. Ada kriteria yang perlu diperhatikan, la yadlimuhu, jangan ada menganiaya di antara kamu. Wala yasulhu, jangan ada memandang remeh dan merendahkan. Wala yahkirhu, jangan ada menghina dan mengejek. Karena at-taqwa hahuna, takwa itu dibangun di dalam dada. Wa yusiru ila sadarihi, Nabi menunjukkan dadanya, bahwa kalau sudah takwa sudah terbang di dalam jiwa manusia, akan berpusatlah bion-bion rohaninya dengan substansi keimanan dan akidah yang bersih. Karena itu jangan ada yang sengaja mengotori jiwanya, karena kecemerlangan jiwa itu akan diwarnai dengan perbuatan yang bermanfaat. Sampai Nabi mengatakan, istabti kalbaka, wahai umatku, periksa itu gerakan hatimu, cetusan niatmu, niat-niat batinmu, dan rencana perbuatanmu. Karena orang yang beriman itu ketika dia berbuat kebaikan, terpantul sinar ketakwaan dan ketenangan di dalam jiwanya. Sebaliknya kalau orang tidak beriman, ketika berada di dalam kebenaran dia gelisah. Ini adalah neraca banding yang tajam, daya tanggap yang peka, daya cipta yang orisinil di dalam meresapi tujuan kecemerlangan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang diiringi dengan kehidupan beriman akan berjalan di dalam kehidupannya itu neraca-neraca keterangan,
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sepak terjang dan langkah kakinya diwarnai dengan ketawaduan, ketundukan hati, keikhlasan jiwa untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Wal ismu ma haka fi nafsika wa ma taraddada fi qalbika. Orang beriman ketika diserang suatu dosa, satu perbuatan yang jahat, maka tidak utuh pemikirannya, gelisah hatinya untuk memberikan satu aba-aba dan lampu merah. Itulah rute-rute perjalanan hidup keimanan kita. Kalau gelisah melaksanakan sesuatu, ada dosa yang tersimpan di sana. Maka itu Nabi katakan, waspadalah, perbaiki langkah hidupmu, karena kapan kamu terjebak dengan satu kepiluan kesengsaraan gunda gulana yang tidak berakhir, maka itu ada dosa yang tersimpan di dalam hidupmu itu. Karena itu mari kita senantiasa mengurangi, bahkan meminimalisasikan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak akan utuh manusia secara hakiki. Rohani dan jasmaninya akan diserang oleh si Jahannam, iblis dan syaitan yang tidak pernah tidur mengawasi di mana kelalaian kita untuk menggerogoti pengaruhnya ke dalam jiwa kita. Sebagaimana Allah firmankan di surah Yasin, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sudah terlalu banyak manusia yang robek jiwanya karena rayuan dan godaan syaitan. Apakah kamu tidak memanfaatkan daya pikirmu, akal yang kutetapkan dalam dirimu? Kala ini kita manfaatkan dengan baik, insya Allah Allah akan membantu kita dengan sinar-sinar keemasan yang sumbernya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia beriman adalah manusia utuh dan tetap utuh. Jangan hanya dibilang bahwa saya masih utuh dan tetap utuh, walaupun diserang oleh apapun juga. Keutuhan, keteduhan hati, kedamaian jiwa akan tetap bersinar dan bisa merambat ke sekeliling kawan-kawan kita dengan cetusan hidayah itu semuanya. Karena itu kita tentu sadar kurang lebih 1 bulan Ramadan telah lewat, tapi kristal-kristalnya masih tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, bahwa kita telah memetik buah-buah takwa dari pelatihan bulan suci Ramadan itu. Kita bawa keluar ke bulan Syawal dan seterusnya, mengembara ke 12 bulan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil prinsip bahwa lillahi ta'ala aku berbuat, lillahi ta'ala aku tinggalkan dunia, lillahi ta'ala aku berjumpa dengan Tuhanku. Karena semakin hari umur bertambah, hakikatnya jatah kehidupan semakin berkurang. Karena itu orang beriman akan sadar dengan ucapannya, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada jalan untuk tidak beribadah kepada Allah, karena dialah pencipta kita. Diciptakannya kita dengan penuh fitrawi, dan pada gilirannya wa ilaihi turja'un, akan berakhir kehidupan ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan tiada lain
Allah pun mengatakan dalam Al-Quran bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku ini Tuhan akan membunuh kamu semuanya, tidak ada yang tinggal barang sepotong pun, pada gilirannya akan habis. Karena itu tidaklah habis semua perkaramu, telah dituliskan di dalam kitab induk di Lauhim Mahfuz. Dari seluruh langkah kaki, amal bakti karya nyata, amal sosial, dan amal saleh kita sudah dirangkum dalam suatu sensus yang rapi-rapi, ditulis oleh para malaikat dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yakin bahwa seberkas kehidupan nyata di dunia ini, apa nyata perbuatan baiknya atau perbuatan salahnya, semua sudah dituliskan oleh para malaikat dan dibukukan di Lauhim Mahfuz di kitab induk. Wa asarahum, ditanyakan adakah bekas-bekas kebaikan yang kamu tinggalkan kepada sesama, kepada makhluk Allah? Adakah kamu tanam suatu pepohonan yang bermanfaat? Adakah kamu mendidik anakmu ke jalan kebaikan? Wa asarahum, semua ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua akan dinilai, bahkan senapas kehidupan yang digunakan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, Allah firmankan, wa kulla insanin alsamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ikra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Suatu ayat yang susunan bahasanya sangat rapi, prosa dan semua sastranya telah mengikat hati bahwa kita semua akan diundang oleh Allah dalam barisan yang sangat panjang di padang mahsyar nanti. Semua membawa buku catatannya, diserahkan oleh para malaikat dan dioper acting kepada Allah, dimasukkan di televisinya Allah, diputarlah film kita sepanjang kehidupan. Bahkan di alam rahim ibu kita dilihat di dalam itu semuanya, sampai di alam kubur, sampai menghadap di hari pembalasan yang terakhir. Maka kita sadar Allah mengatakan ikra kitabaka, baca sejarah perjalanan hidupmu semuanya. Kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba, cukup kamu sadari yang sudah lama kamu lupakan semuanya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat, yang akan semua kita lalui insyaallah sebagai suatu formula ilahi, aksioma dan definisi yang rapi. Karena itu marilah kaum muslimin kita senantiasa berjalan di atas kehidupan ini, buminya Tuhan yang luas, diperintahkan kita mencari kebaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus sayyidul khalaiqi wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa fa'alul khair wajtanibu anis sayyi'at
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Allahumma dafa'annal gala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wasyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka khawfal alamina bika wa ilmal khaifina minka wa yakinal mutawakkilina alaika wa raja'ar ragibina fika wa suddat talibina ilaika wa wara'al muhibbina laka wa taqwal mutawassikina ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha lam yazkurukum wad'uhu min fadli yu'tikum wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.